Selamat pagi anak-anak kelas 10 SMA Santo Yosef Lahat. Kita jumpa lagi dengan Ibu Ati dalam mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Dan kita kali ini akan mendalami tema yang kedua, mengembangkan karunia Tuhan. Setiap pribadi manusia dikaruniai bakat dan kemampuan oleh Tuhan. Penjelasannya, bahwa setiap pribadi pasti memiliki kelebihan, kemampuan, dan keunikan diri. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak memiliki bakat dan kemampuan atau talenta. Tuhan telah memberikan anugerah karunia talenta sedemikian rupa kepada setiap manusia. Talenta yang telah dimiliki tentu dipercayakan kepada kita untuk terus dikembangkan. Berikutnya, bakat, talenta, dan kemampuan membutuhkan tanggung jawab untuk terus dikembangkan. Maksudnya, yang pertama, sekecil apapun bakat dan kemampuan yang kita miliki, hendaknya tidak menyurutkan diri kita untuk senantiasa mengembangkan segala bakat, kemampuan, dan kelebihan kita. Yang kedua, mengembangkan bakat dan kemampuan diri merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam perkembangan setiap anugerah. Yang ketiga, talenta yang telah dimiliki hendaknya jangan dibiarkan, tetapi harus dikembangkan sehingga dapat membuahkan hasil. Yang berikutnya akan coba kita dalami, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi bakat dan kemampuan. Yang pertama adalah keturunan. Ada aliran yang lebih menekankan bahwa keberadaan fisik, bakat, kemampuan, karakter, dan sifat-sifat kita lebih disebabkan oleh faktor keturunan dari orang tua atau leluhur kita. Yang kedua, pengaruh lingkungan. Mereka berpendapat bahwa alam, kebudayaan, dan kultur sangat mempengaruhi dan membentuk diri seseorang. Yang ketiga, ada aliran yang dapat menerima kedua-duanya, bahwa keberadaan seseorang turut ditentukan oleh faktor keturunan, tetapi juga oleh faktor lingkungan hidupnya. Yang keempat, sikap menerima keadaan diri seperti seadanya perlu diperjuangkan dan dikembangkan. Artinya, kita perlu menyadari bahwa sebagai ciptaan yang unik, kita memiliki potensi atau talenta yang sangat berharga selain memiliki keterbatasan sebagai dari kodrat manusiawi kita. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mencoba belajar dari tokoh-tokoh dunia yang berbakat, yang talentanya diremehkan oleh banyak orang. Albert Einstein baru dapat berbicara menginjak usia 4 tahun dan dapat membaca di usia 7 tahun. Dia mempunyai kemampuan yang luar biasa di bidang fisika. Nanti bisa dibaca hasil-hasil yang dia temukan. Yang kedua, Isaac Newton. Dianggap sebagai murid yang kurang berhasil di bangku sekolah dasar. Namun dia menjadi ilmuwan terbesar sepanjang masa. Ia ahli di bidang matematika, fisika, astronomi, filsafat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Golda Meir. Sewaktu gadis, penampilannya tidak cantik dan tidak menarik. Namun ia memacu keunggulannya di bidang bakat dan kemampuannya dalam bidang intelektualnya. Sehingga ia menjadi Perdana Menteri wanita pertama di Israel dan diangkat menjadi negawati. Wernher von Braun. Ia gagal pada kelas 9 untuk bidang studi aljabar. Namun ia menjadi ahli roket dan ahli kendaraan ruang angkasa di Amerika Serikat.
Napoleon Bonaparte. Ia memiliki postur tubuh yang sangat pendek, namun ia menjadi seorang pejuang perang yang termaksud atau terkenal sepanjang sejarah. Berikutnya Helen Keller. Ia dilahirkan normal, namun kemudian menderita penyakit yang membuatnya buta dan tuli. Kehebatannya, ia menjadi penulis yang hebat, menguasai bahasa Prancis, Jerman, Yunani, dan Latin. Louis Braille memiliki mata yang buta karena kecelakaan sewaktu kecil, tapi ia mengembangkan tulisan yang untuk membantu tunanetra agar lebih mudah membaca dan menulis. Maka sampai sekarang kita kenal huruf Braille yang diperingati setiap tanggal 4 Januari. Franklin Delano, ia menderita polio, namun hebatnya dia menjadi pemimpin bangsa yang luar biasa. Nah, anak-anak, kita akan membaca, mendalami ungkapan motivasi dari tokoh-tokoh dunia. Theodore, dia mengatakan bahwa lakukan apa yang Anda bisa, dengan apa yang Anda miliki, dimanapun Anda berada. Calvin mengatakan, tidak ada di dunia ini yang dapat mengambil tempat dari ketekunan. Bukan hanya sekedar bakat, jenius, pendidikan. Karena dunia penuh dengan segala kependidikan. Maka, ketekunan dan tekadlah yang sebenarnya berkuasa. Helen Keller, aku mengucap syukur kepada Tuhan atas cacatku, sebab melaluinya aku telah menemukan diriku sendiri, karyaku, dan Tuhanku. Nah, anak-anak, setelah kita mendengarkan tokoh-tokoh dunia yang memiliki kekurangan dan kemampuan, sekarang kamu yang juga memiliki bakat dan kemampuan itu perlu dikembangkan. Dengan cara yang pertama, temukan dulu bakat, kemampuan, dan kekuatan diri dengan minta bantuan keluarga, teman, guru, saudara, dan memohon bantuan kepada Tuhan. Yang kedua, harus bersedia meluangkan waktu dan upaya untuk mengembangkan bakat yang tengah kita cari. Kita sebagai orang beriman, yang ketiga, harus selalu mohon pertolongan kepada Tuhan. Dan yang keempat, mempelajari keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengembangkan bakat dan kemampuan kita. Yang kelima, berlatih menggunakan bakat dan kemampuan. Dan ini memerlukan upaya dan kerja keras. Dan yang keenam, kita harus juga mau membagikan bakat dan kemampuan kepada orang lain. Demikian anak-anak materi yang dapat Ibu berikan pada pertemuan yang kedua ini. Namun sebelumnya, coba ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, bagi siswa-siswi yang belum mengirimkan tugas yang pertama, mohon segera dikirimkan supaya mendapatkan nilai. Yang kedua, materi mohon disalin di buku catatan atau di print untuk bahan penilaian. Tidak usah dikirimkan. Yang ketiga, tugas dikirim melalui Google Classroom atau ke WA Ibu Ati nomor berikut ini. Dan yang keempat, jangan menunda-nunda tugas. Akhirnya, terima kasih. Salam sehat, tetap selamat. Tuhan memberkati.